Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasangan mesum berkedok pecinta alam bernama Victor dan Sally, di mana mereka sedang ngapruk untuk mencari spesies burung wik-wik langka di hutan Blackwood. Sambil berjalan ceker, Sally pun menjelaskan tentang mitos-mitos burung wik-wik yang dipercaya menjadi pertanda kematian. Akan tetapi bukannya memperhatikan penjelasan Sally, Victor malah asyik memandangi knalpot racing Sally yang begitu menggoda. Saat Sally sok-sok kesal, Victor yang tahu jika hal itu hanya malu-malu anjing langsung menjigongi Sally dan mengajaknya gabrut lestari. Singkat waktu, tanpa memperdulikan gatal-gatal di sekujur tubuh, tiba-tiba Sally mendengar kekacauan burung wik-wik yang menjadi buruannya. Dirasa akan mendapat foto burung wik-wik, Victor bergegas mengambil kamera dan menyuruh Sally untuk menunggu. Baik. Bukannya mendapat foto burung wik-wik, Victor malah melihat bebenguk badut goreng patut berada di hadapannya. Alhasil Victor pun modar ditonjok golok sampai mules. Di saat itu pula, Sally yang mendengar Steve meregang nyawa bergegas mencari keberadaannya. Vic, where are you? Sontak Sally pun syok parah saat melihat Victor modar seperti monyet. Naas sekali, akibat masih lemas setelah peradukan, Sally pun tidak kuat berlari jauh hingga akhirnya modar dicocok golok kopet. Kira-kira siapakah sosok badut burik ini? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada seorang kewes bernama Tricia. Sepulang sepor untuk mencapai body goals, ia pun langsung prepare untuk mandi guna merontokkan bau-bau terasi di lipatan-lipatan tubuhnya. Namun ketika sedang mandi, tiba-tiba seseorang terlihat mengendap-endap mencari keberadaannya. Dikira si kopet, ternyata sosok itu adalah pasangan kumpul banteng Tricia bernama Steve. Setelah mabar di WC, pasangan kumpul banteng ini terlihat nyantui sambil membaca koran. Namun Tricia tiba-tiba merasa ngeri saat membaca kabar hilangnya sepasang anak muda di hutan Blackwood. Terlebih pada hari ini mereka akan pergi camping di hutan tersebut. Mendengar hal itu, Steve yang telah merencanakan gabrut lestari berusaha meyakinkan si Bebeb jika acara liburan ini akan berjalan lancar. Sementara di sisi lain, pria bermobil kreditan bernama Jay terlihat menjemput Nicole yang sedang kesulitan membawa koper segede gaban. Jadi cowok kok gak ada peka-pekanya? Bantuin kek? Alah, katanya kesetaraan gender gitu doang gak bisa. Lantas setelah sedikit berdebat, pasangan yang akan camping di hutan Blackwood ini langsung OTW menjemput Tricia dan Steve. Singkat waktu, Steve dan Tricia terlihat senang saat dua sohibnya datang menjemput. Dirasa perbekalan sudah komplit, mereka pun langsung tancap gas menuju hutan Blackwood dengan riang gembira. Di tengah perjalanan, Jay yang menggunakan HP Tininit terlihat kesal saat guide yang akan menemani mereka camping sulit dihubungi. Namun meskipun begitu, liburan akan tetap berlanjut. Sesampainya di Plang Camp Blackwood, Tricia yang melihat Plang diganti menjadi Camp Blood tiba-tiba merasakan firasat buruk. Lantas Tricia pun mengajak rekan-rekannya untuk pindah lokasi atau minimal nyewa hotel OY. Apalagi guide yang Jay sewa masih belum jelas kabarnya. Mendengar hal itu, Steve yang sebenarnya lagi bokeh langsung menolak dengan cara yang gak malu-maluin. Ia pun berinisiatif menggunakan kompas untuk sampai ke area perkemahan. Meskipun ragu, Jay yang tak ingin bensinnya terbuang percuma akhirnya setuju dengan rencana Steve. Setelah cukup jauh berjalan ceker, mereka yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat. Namun di saat itu pula, Steve dan Tricia tiba-tiba mendengar suara seseorang di tengah ruyuk. Lantas mereka pun berinisiatif untuk mengeceknya dan meninggalkan Jay bersama pacarnya mojok berdua. Sesaat kemudian, rupanya Steve dan Tricia bertemu dengan si guide yang Jay sewa bernama Haris. Mengetahui hal itu, Jay langsung melampiaskan kekesalannya karena tingkah Haris tidak sesuai kesepakatan. Meski merasa bersalah, Haris yang tak terima langsung ngamuk.
Edian sekali, meski seorang kewes, Haris mampu membuat Jay yang gede bacot kicep dan kena mental. Kemudian Haris langsung mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan menuju perkemahan. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di campground. Saat Tricia dan yang lain akan mendirikan tenda, Steve yang pecicilan terlihat mencoba ayunan Tarzan bak anak monyet. Hey Harris, why don't you cut him down? Oh, don't give me a hard time about this. Before? Not since I... Namun di saat itu pula si badut burik yang sedang berpatroli seperti merasakan kedatangan mereka. Sehingga cerita, saat Jay dan Nicole ngapruk mencari kayu bakar, tiba-tiba Jay melihat sesuatu yang bergerak di tengah ruyuk. Jay, I don't see anything. Jay, Kok hilang? Rupanya Jay yang so asik malah ngeprank pacarnya. Jay, where are you? Jay, Sesaat kemudian, Nicole yang bete mencari Jay tiba-tiba panik saat menemukan HP pacarnya tergeletak. Dengan rok kurang bahan yang ribet, Nicole yang mulai panik tiba-tiba heran saat melihat kemeja pacarnya tergantung di pohon. that's funny. Setelah melampiaskan kekesalannya, tak ada angin dan tsunami, tiba-tiba hasrat gabrut mereka terkalibrasi. Punya cowok gak modal bingit, gabrutan kok diruyuk, minimal nyewa oya biar gak buduk dan merang. Merasa harga dirinya sebagai wanita terinjak-injak, Nicole pun bete dan pergi meninggalkan Jay. Setibanya di area camping, Nicole yang masih kesal langsung membanting kayu bakar yang ia bawa. Jelas saja Steve heran melihat tingkah dua sahabatnya yang seperti ABG labil. Di malam harinya, sambil membakar marshmallow dan menghangatkan diri di depan api unggun, Steve pun menceritakan kisah horor yang ia dapat dari teman sepupu yang punya uak teman tetangganya. Namun mendengar cerita Steve yang ceringnya dan terkesan mengadi-ngadi, Haris langsung menceritakan kisah sosok badut kopet burik dan awal mula tempat ini dijuluki Camp Blood, di mana 20 tahun yang lalu, teror tersebut berawal dari seseorang yang tersakiti setelah memergoki pasangannya berselingkuh. Dan untuk melampiaskan sakit hatinya, sosok ini membekuk si pacar dan pasangan mesumnya dan langsung membawa mereka ke hutan Blackwood. Hingga setibanya di pinggiran hutan, sosok ini langsung mengenakan topeng badut burik dan menyuruh kedua tawanannya ngapruk ke dalam hutan. Hingga setibanya di dalam hutan, si badut yang tersakiti ini langsung menghabisi pasangan selingkuh ini. Dan setelah insiden tersebut, si badut kopet mulai terobsesi untuk membantai pasangan-pasangan muda, apalagi yang berniat untuk melakukan gabrut lestari. Dan menurut kabar yang beredar, kedatangan si badut kopet selalu ditandai oleh kicauan burung wik-wik. Mendengar hal itu, sontak membuat Tricia dan yang lain ngegepri ketakutan. Daripada ngompol di celana, Steve dan yang lain memutuskan untuk molor lebih dulu. Sesaat kemudian, Nicole mulai ragu untuk melakukan aksi gabrut lestari. Takutnya cerita badut itu benar adanya. Akan tetapi, Jay yang sudah benar-benar kebelet pengen pipis di hadapan Nicole berkata, jika semua itu hanyalah dongeng, agar para remaja tidak ngebadut. Alhasil gabrut lestari pun terjadi. Namun di saat itu pula, Haris yang melihat siluet gabrut Jay dan Nicole hanya bisa menelan ludah. Selang beberapa saat, Haris pun terlihat panik saat mendengar suara burung aneh di tengah hutan. Apakah si tomboy Haris akan selamat? Sontak mereka pun syok parah saat melihat Haris tewas seperti singkong bakar yang selalu nenek saya bakar di dalam tungku di desa. Di tengah kepanikan, Tricia pun yakin jika kengerian yang terjadi merupakan teror si badut kopet yang geram karena mereka berbuat mesum di area camp ini. Kepanikan pun semakin menjadi karena guide yang sudah mokan, otomatis mereka tidak mengetahui jalan keluar dari hutan ini. Di tengah keadaan genting, Steve berusaha membujuk Nicole yang terus pelangap-pelongo untuk segera pergi. Rupanya Nicole merasa berdosa karena sudah berbuat tidak senonoh di tempat ini. Lantas meski tak tahu arah yang akan dituju, mereka yang mendengar kicauan burung wik-wik berusaha secepatnya pergi dari hutan. Ada-ada saja, setelah cukup jauh berjalan ceker, Nicole yang sendi-sendinya masih lemas akibat pergabrutan semalam, malah mengalami keseleo. Mau gimana lagi, Steve dan Tricia langsung membopong Nicole.
Meski sempat dihalangi Jay, Tricia yang khawatir bersikeras menyusul Astip yang mengejar si badut kopet. Dikira badut kopet ketakutan sampai menjatuhkan golok, Steve pun langsung mengambilnya. Bagaikan dua bocil lagi kucing-kucingan, Steve berusaha menghindar selincah mungkin menghindari sabetan golok kopet. Namun setelah cukup lama beradu mekanik di wahangan, Steve pun mulai kehabisan stamina. Malang sekali bagaikan kelapa muda, si badut kopet burik dengan mudah menghabisi Steve. Betapa syoknya Tricia saat ia melihat bebeknya tewas di atas batu, seperti nyangkut. Baik, belum reda rasa sedihnya, Tricia pun langsung ngambret saat melihat si badut kopet mengincarnya. Di tengah rasa panik, Tricia yang kembali bertemu dengan Jay langsung mengajaknya untuk segera kabur sebelum badut kopet yang menghabisi Steve bisa menyusul. Singkat waktu, setelah cukup jauh berjalan ceker membopong Nicole, Tricia dan Jay yang bingung menentukan arah mulai berselisih. Tanpa mereka sadari, si badut kopet mulai menyusul. Tahu aja mana yang bening. Melihat si badut menggondol Nicole, Jay yang panik langsung merebut pisau Rambo Tricia dan langsung pergi menyelamatkan Nicole. Kepanikan Jay semakin menjadi saat mendengar teriakan Nicole. Akibat kelepasan setan, Nicole pun harus modar setelah mendapat mulus ekstrim dari pisau Rambo yang tentunya tidak senikmat cucukan cacing Jay. Belum reda rasa syoknya, Jay yang melihat si kopet yang mendekat tiba-tiba tertawa bak orang stres. Akhirnya, Jay pun tewas setelah dikeretek abal-abal. Sementara di sisi lain, Tricia yang akhirnya berhasil sampai di parkiran, tiba-tiba dihampiri seorang abah-abah yang memintanya untuk tenang. Di tengah kepanikan, Tricia memberitahu si abah jika rekan-rekannya sudah tewas di tangan si badut kopet. Oh, rupanya si abah adalah bagian dari sindikat kopet badut burik. Di tengah kepanikan, Tricia pun berusaha kabur. Meski rasa encok di punggung sudah tak tertahankan, Tricia masih bisa berjuang untuk kabur. Sementara itu, si abah berusaha mengejar menggunakan mobil. Eta si gobloy. Aksi blunder yang si abah lakukan malah membuat si badut kopet tertabrak. Lalu tiba-tiba akhirnya, si abah pun modar setelah digaplok-gaplok golok kopet seperti aksi debus. Di tengah rasa tak percaya, Tricia yang penasaran langsung membuka topeng si badut. Dan betapa syoknya Tricia saat mengetahui jika si badut kopet adalah Haris, si guide tomboy. Ternyata jasad yang terbakar seperti singkong adalah jasad orang lain, supaya Haris mempunyai alibi. Di tengah kepanikan, Tricia langsung masuk ke dalam mobil untuk kabur.
Untuk yang kedua kalinya, Haris si badut kopet pun merasakan ciuman bemper mobil. Tapi apakah Haris kopet benar-benar modar? Singkat cerita, 4 hari setelah insiden tersebut, Tricia yang trauma setelah lolos dari teror badut kopet mendapat perawatan intensif di rumah sakit Gelo. Saat dokter memeriksa keadaan Tricia, seorang petugas yang datang langsung melakukan interogasi dan menanyakan tentang insiden di Camp Blood. Namun kali ini Tricia yang selamat malah dicurigai sebagai tersangka. Mendengar hal itu, Tricia yang panik mengungkapkan jika pelaku teror tersebut adalah si Abah dan Haris si badut kopet, di mana semua itu berawal dari dendam Haris 20 tahun yang lalu setelah memergoki pacarnya berselingkuh dengan seorang bondon micet. Dan sejak saat itu, Haris yang muak dengan aksi peradukan sepasang sejoli tak segan menghabisi siapa saja. Tapi meski telah mendengar semua itu, si petugas yang merasa cerita ini terlalu mengadi-ngadi malah memanggil seorang perawat untuk membiusnya. Hingga setelah Tricia tenang, mereka pun langsung pergi. Namun selang beberapa saat, sungguh tak manuk akal. Bisa-bisanya si kopet badut burik berhasil menerobos masuk ke dalam ruang isolasi dan langsung menyerang Tricia. Namun apakah semua itu nyata? Atau hanya halusinasi Tricia yang mulai gelo? Ya, burik amat, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup memberikan kesan horor klasik bukan? Sakit hati akibat perselingkuhan yang pacarnya lakukan membuat Haris si tomboy menghabisi si pacar dan selingkuhannya di hutan Blackwood. Dan sejak insiden tersebut, Haris yang depresi mulai terobsesi pada aksi kopet dan tak segan menghabisi siapa saja yang melakukan aksi gabrutan. Hingga saat Tricia dan rekan-rekannya berkemah, mereka pun mendapat teror dari Haris si badut kopet karena Jay dan Nicole yang bergabrut brutal di dalam hutan dan mengorek luka masa lalu yang Haris alami. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Camp Blood tahun 2000. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye.